Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini. Ada Ustadz Aris, Ustadz Budi, Ustadzah Yumiati, dan Ustadzah Lulu Asfiyah sebagai kepala sekolah SMA Riyadh, serta semua siswa-siswi SMA Riyadh kelas 10, 11, 12 yang insya Allah calon-calon pemimpin dunia, calon-calon imam Masjidil Haram, insya Allah calon-calon presiden yang akan datang, dan moga-moga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Yang paling akhir terkait dengan pembahasan kita di kitab Safinatun Najah, yaitu ada hewan atau manusia yang tidak perlu dihormati. Yang paling akhir adalah babi. Setelah kemarin adalah anjing galak, meninggalkan sholat, anjing galak, terus pelaku zina, termasuk yang sekarang ini adalah babi. Babi ini termasuk hewan yang tidak dihormati. Kenapa? Alasannya satu, najis mughalladah, najis yang berat. Maka kalau sampai tersentuh yang namanya babi seutuhnya semuanya, maka menjadi najis mughalladah yang salah satu basuhannya dibasuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Baiknya ada di awal atau di tengah. Kalau di akhir jangan, karena nanti kalau di akhir kan otomatis kotor. Maka di awal atau di tengah dicampur dengan, jadi air campur dengan tanah. Kenapa? Untuk menetralisir babi, penyakit dan macam-macam. Sehingga 7 kali itu versi Imam Syafi'i. Mazhab yang lainnya cukup 3 kali. Tapi karena di Indonesia adalah airnya banyak, maka paling bagus ikut Imam Syafi'i. Pertama. Yang kedua, menularkan penyakit. Menularkan penyakit.
ada beberapa penyakit yang sempat saya lihat di literatur. Pertama, ada penyakit infeksi cacing gelar. Jadi orang itu kalau makan atau cacing pita, dia terkena cacing pita. Itu orang itu kalau makan babi, maka dia akan seringkali terkena penyakit, diantaranya kram perut. Jadi apa namanya, cacing pitanya tadi itu ya, itu menyebabkan kram perut, sering diare, demam, nyeri otot, rasa tidak nyaman pada perut. Ini orang yang seringkali makan babi yang terkena infeksi cacing gelar. Ada juga berpengaruh pada organ tubuh, jantungnya gak normal, otaknya gak normal, paru-paru dan diafragma. Makanya ini sangat dijauhi, itu efeknya luar biasa. Jangan pernah makan babi. Pak, saya pernah dulu digoda, ditipu oleh teman karena di tempat kami itu ada jualan pentol dicampur karo babi. Nek gak ngerti, gak apa-apa, tidak apa-apa, nek gak ngerti. Nek ngerti diterabas, gak bisa, kena dosa. Nek gak ngerti, pecut dijeplakno, wis kebacut, ya apa? Pernah ada kiai, memang kiai wali ya, itu sengaja dihidangkan makanan dan yang menghidangkan gak ngomong, kiai dia gak ngomong. Terus kemudian setelah selesai baru ngomongin, kiai ngapunten kiai, panjenengan tadi yang dimakan adalah babi. Oh alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah kiai, kok ndak innalillah? Ajene wali karepe orang yang menghidangkan makanan ini, karepe nyukurno kiai, cek kiai ini sambat, istighfar dan macam-macam. Karena kiainya ikut aliran Syadziliyah, nyantai, diberikan informasi, lo alhamdulillah, lo alhamdulillah kiai, lo kapan maneh aku iso ngrasakno rasane babi. Nek mau omongi dari awal, ndak tahu saya. Berhubung sampean omongi, aku akhirnya ngene rasane babi. Loh bagaimana terlanjur? Oh gak ngerti, ya gak dosa. Kok dari awal dikasih tahu? Nggak boleh, gitu ya. Tapi kembali lagi, ada nanti barang-barang haram yang boleh dimakan di saat itu adalah pakai jalur darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Segala yang darurat diperbolehkan jika darurat. Ya, contoh kalian jadi tentara ya, angkatan darat nanggone apa namanya, alas ndak ono ngoblas onone babi, ya wis. Kalau emang ndak ada apa-apa sekali onone babi, terpaksa. Jika tidak terpaksa tidak boleh. Oke, segala sesuatu yang terpaksa itu membolehkan. Ada lagi nomor 2, meningkatkan resiko penyakit jantung. Jantungnya gampang kena penyakit. Ini terkait dengan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan resiko kanker kandung kemih. Pol. Makanya larangan makan babi itu berefek yang luar biasa. Yang keempat, infeksi bakteri Yersinia. Ya nanti akhirnya menyebabkan demam, diare, nyeri sendi. Oke. Yang kelima, infeksi hepatitis E terkait dengan hati. Makanya sudah usahlah. Ini saya kasih tahu supaya umat Islam baik yang melihat video saya ini maupun yang saat ini jadi penonton, pendengar setia, itu bisa menjauhkan dan menjawab sekaligus mensiarkan bahwa babi itu tidak bagus. Yang keenam, dadekno penyakit liver. Pak, saya kok di penyakit ini kabeh mangan babi. Oh alam. Saya sering demam, nyeri dan seterusnya. Apakah ya babi? Oh alam. Tapi yang jelas selagi yang kalian makan selama ini tidak kelihatan babi, ya tidak. Nomor 7,
multiple sclerosis. Tulisannya multiple sclerosis. Multiple sclerosis. Multiple sclerosis. SCLEROSIS. Gangguan pada sistem kekebalan tubuh terkait dengan saraf tulang belakang. Ini kalau sering makan babi, seringkali dengken, cara kasarannya gitu. 8. Terinfeksi parasit. Oke, itu diantara penyakit-penyakit yang sempat diteliti oleh dunia kedokteran atau kesehatan. Ya. Maka jangan pernah makan babi. Wong wis ana panganan liyane sing enak-enak. Ketiga, babi itu menyerap racun paling banyak. Nah, racun itu kan kadang ono kalane apik untuk tubuh, ono kalane sing ndak apik, itu diserap kabeh. Akhirnya tidak punya daya kekebalan. Yang keempat, menyerap racun. Yang keempat, hewan yang tidak berkeringat itu babi, sehingga racun dan keringat dadi siji, tumplek-blek. Itu ada di babi. Maka jangan pernah makan babi. 5. Kompak seluruh ulama, hukumnya haram seluruhnya. Seluruhnya itu haram. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan makan babi, surat Al-Baqarah 173. Ini terkait dengan babi. Loh Pak, informasi yang seliweran Pak. Tahu apa seliweran? Informasi yang ada hampir semuanya Pak. Mereka-mereka yang selain Islam sengaja memproduk hampir yang dipakai umat Islam. Ada yang mengatakan kosmetik, ada yang apa-apa. Itu semuanya kabar dari babi Pak. Bagaimana kita menyikapi? Memang informasinya seperti itu. Tapi kita pakai kaidah fikih, selagi itu adalah tidak jelas haram, berarti halal. Selagi ini tidak kelihatan jelas najis, berarti suci. Najis kok halal. Jadi itu sebagai patokan supaya tidak ragu-ragu, tidak mamang. Ya, selagi tidak kelihatan haram atau tidak ada informasi haram yang membuktikan itu, kalau di Indonesia yang pemerintahan, maka itu berarti boleh atau halal. Selagi di tempat ini, termasuk di atas, tidak jelas najisnya, berarti suci. Itu supaya hati kita tenang. Nek mau daleki, oh entek, oh iki lantai iki najis, lho kok iso diduweleki. Arek-arek SD Maryam itu nek mlebu apa masjid itu ndak pakai sandal, terus kemudian langsung dari toilet ke sini. Nek mau daleki ngono entek. Termasuk nanti karpet-karpet itu habis. Maka jika tidak jelas najisnya, berarti suci. Itu nanti untuk membuat kalian hatinya enak, nyaman, sehingga ibadah itu tenang. Maka termasuk di pondok-pondok itu ya, rata-rata tidak pakai sandal, langsung dari kamar mandi, langsung ke kamar, langsung ke musolanya untuk sholat. Rata-rata gitu. Itu kalau mau delei, lo yang najis kabeh. Makanya tadi itu, selagi tidak jelas najis berarti suci, selagi tidak jelas haram berarti halal. Understand? Yes.
Itu ya, itu terkait dengannya ada. Pak, seumpama Pak, nanti ada informasi, sekarang ada informasi dari AI yang luar biasa itu ya, dibuat oleh manusia. Ternyata informasi AI itu membuat Islam tambah banyak di Barat, Eropa khususnya. Banyak umat selain Islam masuk Islam gara-gara informasi AI. Yang gara-gara agama yang paling benar adalah Islam. Kitab-kitab yang paling benar adalah Al-Quran yang asli. Yang lainnya adalah sudah dikolaborasi dan macam-macam. Sing buat manusia akhirnya membuat Islam tambah banyak, luar biasa. Nah, jika nanti seumpama, tapi alhamdulillah informasi ini hoax, tapi nanti jika ada betulan babi dikawinkan dengan sapi, seumpama, ini kan informasi yang sudah ada tapi hoax kabarnya sih, karena gennya tidak sama sehingga akan bisa kabarnya. Tapi jika nanti ada informasi babi disilangkan dengan sapi, kok bisa? Bagaimana hukumnya Pak? Karena jelas-jelas haram, maka anak iyo haram. Dulu ya. Kalau emang nanti seumpama gitu, boleh disilangno karo apa lah. Tapi ternyata kok bisa dari barang halal dengan haram, maka tetap haram. Jangankan gitu ya. Kalau kalian ada masakan di warung, satunya itu masak babi, tapi satu warung ya, masak babi, terus kemudian ada ayam, ada sapi, kok di situ itu jadi satu, perlu dicurigai. Karena apa? Mesti piringnya jadi siji, sendoknya jadi siji, terus tempatnya jadi siji sudah. Maka baiknya umat Islam ketika ada satu warung kok makannya seperti itu, ya sudah, otomatis cari yang lainnya, yang aman. Jika tidak ada lagi makanan yang lainnya, adanya itu dok, ya wes. Oke, itu ya. Ini sebagai bentuk supaya kita menjadi orang-orang yang hati-hati terkait dengan informasi barang yang najis termasuk babi. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dijauhkan dari barang yang haram, dijauhkan dari hal-hal yang najis, sehingga hati kita bersih, ibadah kita bisa khusyuk, dan semakin mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tanda yang kelihatan orang itu kalau makan barang sing haram, ini haram umum ya, saya kasih tahu, orang yang makan barang yang haram secara umum, orang itu tidak melakoni ibadah males. Di situ tadi, nek dijak lakoni ibadah kok males, ada dua indikasi. Siji kakean dosa, dua kakean makan barang sing titeni. Itu pegangi betul. Nek sampean semuanya alhamdulillah dijak ibadah kok semangat, moga-moga dijauhkan dari dua itu. Makan barang sing haram tur dosane gak pateo akeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun rahim la yumallu
بعلي ونيات بأستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي آمين يا رب العالمين. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.